Pemirsa, Anda masih di Lunch Talk dan kita akan kembali membahas mengenai plastik berbayar, Pak Tutum. Ya. Ini kan akan diberlakukan nanti sampai dengan Januari 2017. Selama ini pengalaman dari anggota-anggota Aprindo sendiri dengan plastik berbayaran ini bagaimana Pak tanggapan konsumen? Apakah ada penolakan? Iya, banyak hal ya pasti ya, karena memang perilaku konsumen itu sangat-sangat banyak. Setiap kasir kalau kelas minimarket aja dia harus bersentuhan dengan lebih kurang 250 sampai 300 konsumen per hari. Per hari. Itu kelas minimarket. Di gitu. satu minimarket ya. Bagaimana kita cerita yang supermarket, hypermarket, web store. Pasti kan aneh-aneh yang orang yang perilaku konsumennya. Ya, konsumen. Nah, jadi balik lagi kami memang secara sistematis anggota-anggota sudah kadang-kadang ada yang menempelkan leaflet, ada yang memberikan petunjuk, banyak hal gitu dengan cara-cara atribut mereka untuk mengerti kepada konsumen. Nah, balik lagi kan ujungnya ke manusianya juga si kasir ini. Kasir ini betul, kami tidak bisa menjamin itu 100% dia sudah benar. Kadang-kadang kealpaan juga bisa. Sebelum kantong plastik ini dipakai untuk mengisi barang, harusnya mereka menawarkan kepada si konsumen bahwa pemerintah sudah menghimbau begini-begini. Apakah Bapak Ibu membawa kantong belanja sendiri? Kalau tidak, dikenakanlah. Dikenakan biaya. Harus berbayar. Ini yang saya kira ada yang bisa kealpaan dari si kasir itu sendiri, tetapi lebih banyak kepada pengertian kepada si konsumen juga ada. Ada yang tidak terima, ada yang masih merasa ini menjadi hak mereka. Ini ditemui pada saat trial, ini ditemui ya? Oh, banyak. Kasus seperti ini ya, Pak? Iya, tetapi terus terang lebih banyak kepada yang lebih mengerti lah. Di luar 23 kota. Ya, di luar 23 kota. Dan sampai akhirnya ini keputusannya akan di seluruh Indonesia. Kan surat edaran berlaku seluruh Indonesia. Riset kita juga menyatakan, jadi 23 kota setelah diberlakukan, kita survei, Mbak. Survei, ada pertanyaannya begini. Paham nggak kalau kantong plastik itu mencemari lingkungan? Yang paham seperti itu 92%. Oke. Tapi artinya, mereka tetap menggunakan plastik. Luar biasa. Enggak, gini dulu. Pikirannya bahwa saya kalau membawa kantong plastik akan mencemari dan merusak lingkungan. Itu 92%. Luar biasa. Artinya bangsa Indonesia yang belanja di retail modern itu dari Banda Aceh sampai Jayapura saya lakukan. Yang kita riset 535 orang yang kita tanyain. Itu 92% bahwa itu punya dampak yang gilirannya akan mengganggu kesehatan manusia. Saya sangat bangga, paham. Kemudian ada yang kedua pertanyaannya, apakah sebaiknya harus bagaimana ibu berbuat atau bapak berbuat dalam belanja itu? Bahwa kantong plastik sendiri jumlahnya berapa? 78%. Itu tadi salah satunya. Di luar dari 78%, nanti masih berapa itu? Masih 22%, 22% seperti lagi yang Pak Tutum tadi, marah dan sebagainya. Itu biasa. Nggak apa-apa, masyarakat Indonesia jumlahnya banyak, edukasinya berbeda-beda, budayanya juga berbeda-beda, rasanya juga berbeda-beda, ya toh? Ini fluktuasi yang mesti harus kita sikapi. Tapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil sikap dan mempelajari semua yang kita temukan menuju 1 Januari itu kita pelajari. Seperti apa langkah-langkah ini? Itu. Nah, seandainya jika tadi ada komplain yang pengalaman yang dari anggota retail modern itu, nah, masa trial kami memberlakukan begini. Dilakukan oleh mereka gitu. Jadi mereka terpaksa harus memberikan gratis saat itu. Oke. Karena memang itu memang masa trial, kita udah sampaikan. Kalau dia gebrak-gebrak meja, kasir itu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena jadi ini perlu proses. Haknya untuk mendapatkan plastik saat belanja ya. Itulah yang kami sampaikan, bagaimana mengedukasi si konsumen. Sekarang itu bukan menjadi hak lagi, bahwa itu menjadi kewajiban kita menjaga lingkungan. Saya kira itu. Makanya kami minta dilibatkanlah YLKI, Badan Perlindungan Konsumen. Karena kan posisi mereka lah yang bisa menjelaskan kepada konsumen itu lebih pas gitu. Kalau kami pelaku usaha kan di otak mereka kan bayangin kami hanya ingin mencari keuntungan. Padahal ini instruksi pemerintah gitu. Jadi itu. Jadi macam-macam pikiran perilaku itu kita pelajari. Sekarang KLHK sedang akan kampanyekan edukasinya sebesar-besarnya kepada tadi konsumen, pemerintah daerah, mungkin akan kami tambahkan seperti aparat yang lain, pemerintah ya, lembaga-lembaga yang lain terkait dengan kantong plastik, tapi di tingkat lokal. Karena pelaksanaan ini kan ada di tingkat
kabupaten dan Iya. kota. Itu akan kita lakukan dalam waktu secepatnya. Dan dalam penyusunan permen ini Aprindo juga dilibatkan ya? Oh iya dong, Pak, ya? pengusaha-pengusaha kita libatkan. Nggak bisa hanya pemerintahnya, nggak berlaku nanti permennya. Oke. Nggak Pak Tutum, bisa. jadi apa Ya. yang bisa juga direkomendasikan saat ini permen sedang digodok ya, Pak Dirman, Sedang yang akan disusun. segera ya Pak ya, Ya. yang akan direkomendasikan oleh Aprindo juga supaya mekanisme penjualan atau mekanisme pasarnya tetap berjalan sesuai dan pelanggan Dan juga plastik merasa terkendalikan. ya plastik terkendali, Begitu, masyarakat juga merasa apa yang mereka Ya. keluarkan memang berguna lingkungan. untuk lingkungan. Ya saya juga. kira ini kan proses ini tetap berjalan sambil menunggu permen yang akan dikeluarkan. Satu, kami minta kami sangat dilibatkan di dalam memberikan pendapat di permen ini. Tadi Pak Dirman sudah jawab. Nah, kami juga tetap melakukan trial yang sesuai surat edaran Bu Dirjen. Oh iya, monggo sampai Ya, batas ya. sampai permennya keluar. Ya. Sampai undangan. Nah, diharapkan karena ini sudah diberlakukan di seluruh Indonesia secara nasional, ini akan lebih memudahkan kami. Sesuai dengan yang permintaan kami, minimal 200 ini gitu. Ya. Oke. Saya kira itu. Hanya seperti itu Pak, 200 rekomendasinya. itu himbauan. Ya. Ya. Tapi daerah punya kebijakan lain. Seperti saya sampaikan, ada beberapa hasil survei kita melakukan nilai-nilai yang beda. Ambon 2.500. Oke. Tapi ada batas maksimal yang ditetapkan tidak Pak Nggak Dirman? ada. Untuk nilai dari- Kita nggak ada batas maksimal. Kita sebenarnya bukan masalah nilainya, tapi mengedukasi masyarakat. Ya, edukasi masyarakat ini yang harus kita susulin secepatnya untuk kita ajak ke arah situ. Kita akan campaign ke arah situ. Yang paling penting ke situ. Dan dari Aprindo sendiri untuk para anggota retailnya tidak ada masalah dengan perbedaan harga di setiap daerah itu ya Pak Tetap Tutum, ya? kami ada sedikit yang mengganjal Ada yang ya mengganjal. bagaimanapun karena sistem yang tadi saya jelaskan karena sistem retail itu online. Kantong plastik di satu tempat dengan satu tempat kalau berbeda itu yang kesulitan kami. Hal kedua, ya kami hanya tetap memberikan pendapat kepada pemerintah. Toh semua pemerintah yang menentukan. Kalau terjadi perbedaan yang sangat mempertimbangkan. sangat signifikan, apalagi ini sudah memberatkan, coba kita simulasi. Kalau basket pembelian mereka kecil, Ya. kalau ini sudah bisa makan 5-10%, ini sangat berbahaya. Ya. Sekali lagi Pak Dirman tadi katakan bukan nilai betul. Tetapi kalau memang nilai itu mempengaruhi, itu juga tidak boleh. Oke. Dimanapun, negara manapun, saya kira di China, di Amerika yang kita ketemukan, itu sama 0, sekian sen kok. Oke, mempengaruhi dalam artian jangan sampai memberatkan para konsumen juga saat mereka Yang penting berbelanja. efek tujuannya ini adalah penyadaran si konsumen itu sendiri Iya, sebetulnya. mereduce dari penggunaan sampah Bukan plastik. uangnya yang kita ingin ambil. Tapi kesadaran dari konsumen ini untuk mengurangi Nanti penggunaan betul. plastik. Ya. Fokusnya lebih kepada itulah. Menuju Desember dengan Goalnya seperti itu. sistem kampanye kita kuat, saya yakin insya Allah lah pasti bisa. Kuncinya di situ. Harus yakin aja Mbak. Kalau kita nggak yakin nggak bisa. Ya, kita yakin bisa Satu. mereduksi Yang kedua, penggunaan sampah plastik. Iya, yang kedua media membantu dong. Kampanyekan bahwa kantong plastik tidak gratis lagi. Bahwa Indonesia nomor 2 dumping plastik maupun kemasan, ya toh, ke laut nomor 2 seluruh dunia. Bantu dong pemerintah cara kampanyenya. Pasti bisa. Terakhir kalau boleh saya titip sedikit Pak Dirman, kebetulan tadi Pak Ini Dirman untuk udah masukan sampaikan di permen ya, informasi. Pak? Iya, bukan. Kaitan masih kantong plastik, mungkin nanti juga saya kira Berita Satu juga pasti akan mengangkat ini atau sudah kalau nggak salah. Semalam kalau nggak salah. Ya. Soal bea terhadap plastik. Terhadap plastik. Iya. Nanti aja itu bahasnya. Iya, iya. aja. Kita titip pesan karena memang di tangan Pak Jadi Dirman juga rekomendasi gitu. ya, Pak? Oke, baik. Ya, jadi ini hati-hati sekali. Keinginan tersebut memang sangat baik, tetapi sekali lagi jangan membebani masyarakat yang berlebihan. Tapi hitungan fiskal kita ada kok. Baik. Ya. Selain itu, Ada tuh, mungkin ini terakhir pesannya, Pak. terakhir Ya. juga Pak Dirman. Ya. Tadi sudah saya tanyakan juga banyak gerakan-gerakan Go Green seperti itu, banyak Ya. gerakan-gerakan memang peduli terhadap Saya lingkungan terima untuk kasih, mereduce komunitas-komunitas itu. untuk Ya. mereduce penggunaan plastik. Ya. Kalau dari KLH sendiri, adakah program yang sudah dilakukan, sudah dikampanyekan sejauh ini? Banyak sekali dong programnya KLH dalam mendidik kalangan sekolah melalui Adiwiyata. Bagaimana perilaku anak-anak sekolah peduli lingkungan. Kemudian mendidik kelompok-kelompok masyarakat yang peduli lingkungan kita dorong seperti yang saya punya tadi 1032 orang itu. Bagaimana dia itu baru satu komunitas, kalau satu mas punya kelompok. Oh banyak sekali program-program KLH, jelas ada. Kalau nggak ada gimana bisa jalan? Oke. Dalam jangka 3 bulan retail 23 kota
yang termasuk di Aprindo dan sebagian di bukan Aprindo aja turunnya hampir rata-rata 25%. Kalau Pak Tutu malah bilang 30%, sangat luar biasa. Ya, jadi tidak Baru dipungkiri 3 bulan loh, Mbak. keberadaan gerakan-gerakan seperti ini memang juga sangat membantu untuk mereduksi Sekarang saya tanya Mbak Dona dulu. plastik ya, Pak. Sekarang kalau belanja Mbak Dona bawa tas sendiri nggak? Kadang-kadang kalau inget bawa, Pak. Ya, seringnya lupa. Harus edukasinya harus terus Kalau di Mbak Dona sama Mbak siapa namanya? saya Jakri, Pak. Mbak Sakri, cinta lingkungan mestinya bawa tas belanja sendiri dari rumah. Oke. Kalau mau banyak ke kantor saya tak kasih tasnya. Iya, kita terakhir Pak Tutum. Ke Pak Tutum untuk closing Ya, kita statement-nya, harapkan permen akan keluar supaya bisa diaplikasikan dengan baik. Pastinya harus menyerap aspirasi dari Ya. peritil pelakunya Dari juga, Ya. supaya tidak dispute di lapangan. Itu Karena yang ini terpenting. pelaku yang langsung menghadapi sendiri ya, Betul. Pak ya, para Nah, konsumen ya. Dan diharapkan bukan hanya di retail modern, tetapi di seluruh masyarakat pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik juga harus diberlakukan hal yang sama, maksud saya. Oke. Oh Baik. jelas, semuanya kan dilakukan rasa adil Pak. Tenang. Ya, Ya. segera kita nantikan agar Dari permen peraturan selesai, agar menteri ada ini ya. payung hukum yang jelas juga ya Pak ya, Ya, untuk mekanisme betul. Yes. perdagangannya nanti seperti apa. Terima kasih Pak Dirman dan Sama-sama. Pak Tutum telah Ya. hadir di studio kami. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa. Sampai